Ya. Yang berdosa itu ketika apa? Dia menolak apa yang Allah takdirkan dari usaha dia ketika berladang. Ini. Sehingga kata Syekh Hafizullah Ta'ala, wa amal fi'lul ladzi yaqa'u 'alaika falasta muhasaban 'alaihi. Adapun perbuatan yang akan terjadi pada dirimu, maka Anda tidak akan dihisab karenanya. Ya. Jadi perbuatan yang akan terjadi pada dirimu atau hasil yang akan terjadi pada dirimu, maka Anda tidak akan dihisab karenanya. Kenapa? Karena tidak diusahakan olehnya. Ya. Illa idzan kunta sababan fil, kecuali jika Anda adalah penyebab dari hasil tersebut. Ya. Misalkan apa? Petunjuknya A, kita menjalankannya B. Sudah ada buku panduan, sudah ada petunjuknya seperti ini dan itu, tapi kita melakukannya yang lebih yang lain daripada itu. Maka yang seperti ini apa? Yang seperti inilah yang dihisab. Demikian. Aw lam tuhsin istiqbal qadarillah fi, atau kita tidak bisa menerima takdir Allah yang Allah tetapkan pada dirimu. Ini juga sama. Baru ini yang dihisab, ya, ini yang berdosa, gitu ya. Sehingga kata Syekh, rajulun ya'lamu min nafsihi. Ini contoh kasus. Kalau ada orang, dia tahu bahwa dirinya anna naumahu saqilun jiddan. Kalau dia tidur itu nyenyak sekali. Dia tahu bahwa dirinya itu kalau tidur nyenyak sekali, ya. Wa ana idza nama la yuqiduhu surah. Dan kalau dia sudah tidur, tidak ada satupun alat waker, alat pembangun, alat apapun juga, mau dipasang jam waker, mau dipasang petasan, mau dipasang apapun juga yang membuat pekak telinganya, tetap dia tidak bisa bangun, ya. Walaupun apa? Surah bijiwari nih. Walaupun apa? Timernya itu sudah di samping telinganya, alarmnya itu sudah di samping telinganya. Dia pasang alarm di telinganya misalnya, ya. Jam waker di telinganya, HP pasang, jam waker pasang, semuanya dipasang, ya, di telinganya. Tapi nggak bikin dia bangun. Fasa'ida ila sathi min khairi sur. Kemudian dia naik ke atap yang tidak ada apa? Pembatasnya. Misalkan sudah tahu tidurnya itu tidur lelap, tapi apa? Dia justru tidurnya di atap atau di ketinggian yang nggak ada pembatasnya, tidak ada penghalangnya. Fanama bijiwari akhirih. Kemudian dia tidur di sisi yang lain, di ujungnya. Sudah tahu posisinya tidurnya di tempat yang tinggi, tidak ada pembatasnya, tidurnya di ujung lagi. Ya. Bagaimana kalau seperti ini? Dihisab atau enggak? Kalau dia jatuh, dihisab. Maka kata Syekh, hada muhasabun ala hadzal fi'l. Perbuatan dia yang tidurnya seperti itu akan dihisab atas perbuatannya. Ya. Alladzi waqa'a alaihi, ketika terjadi sesuatu pada dia. Ya. Karena apa? Umumnya orang tidur itu apa? Tidak mau diem, ya. Umumnya hanya 1-2 orang yang bisa tidur apa? Tenang. Sudah tahu tidurnya itu gerak, bahkan muter. Kadang dia di pojok A, nanti ada di pojok B, kan gitu ya. Pernah lihat yang seperti itu tidurnya, ya, muter, ya. Posisi kepala tadinya di barat, tiba-tiba bisa jadi di timur, ya, atau di utara atau di selatan. Nah, udah tahu tidurnya begitu, tiba-tiba naik pohon, tidur di atas dahan pohon. Orang ini kalau jatuh kemudian mati, dihisab nggak? Dihisab. Kenapa? Karena dia tahu. Kenapa? Karena dia musabib, dia penyebab kematiannya. Ya, gitu. Sudah tahu tidurnya nggak bisa tenang, tidurnya di atas pohon, di atas dahan pohon lagi. Ya, yang jelas-jelas tidak ada pembatasnya. Nah, maka kata Syekh, orang yang seperti ini, hada muhasabun ala hadzal fi'l. Orang seperti ini akan dihisab atas perbuatannya. Wa idan lam yakun dzalika kadzalik. Tapi kalau orangnya tidak seperti itu, artinya apa? Orangnya tidurnya tenang, enggak akan berubah. Sudah tidurnya, bahasa kitanya tidur ngebok, gitu ya. Kalau sudah tidur ya sudah kayak kebo sudah. Mau dipasang petasan, mau dilempar bom, mau dikasih alarm, enggak akan goyah. Gitu aja sudah, ya. Fa arada ayan silaan sulamin irtaqau. Ketika dia ingin turun dari sebuah tangga yang dia naiki, fatafat qadamah, ternyata dia kedua kakinya itu tergelincir, fausiba, dan jatuh. Fahada ghairu muhasab. Maka orang yang seperti ini tidak dihisab. Ya, kenapa? Karena jatuhnya itu bukan karena sebab dia, ya. Dia pengen tidur, naik tangga, tergelincir, jatuh, mati.
maka tidak dihisab, bukan termasuk tergolong orang bunuh diri. Beda dengan yang tadi, dia naik ke atap, sudah tahu atapnya tidak ada pembatasnya, ya. Apa istilah sekarang apa? Rooftop, ya, begitu. Dia tidur di situ di atas, ya, di gentengnya itu, yang tidak ada pembatasnya. Ternyata jatuh, maka apa? Dihisab dia. Tapi ini orang tidak seperti itu kondisinya. Dia pengen tidur di atas, dia tahu tidurnya itu apa? Dia tenang, bahkan bisa terjaga, dia bisa menguasai diri. Tapi ternyata ketika naik tangga jatuh, tergelincir kedua kakinya. Nah, ini tidak dihisab. Hada ghairu muhasab 'ala al-fi'li alladhi waqa'a 'alaihi. Orang ini tidak akan dihisab, artinya tidak berdosa atas perbuatan yang terjadi pada dirinya. Walakinnahu lam yuhsin istidbara qadarillahi fihi. Tetapi berarti orang ini hanya tidak pandai menjaga berhadapan dengan takdir Allah. Tidak pandai, begitu. Fasakhital qadar wal maqdur. Ternyata ketika jatuh, tergelincir, dia protes, dia marah, emosi, ya, begitu. Nah, masih jatuh segala, kan jadinya begini. Misalnya, emosinya dia, marahnya dia, apakah dihisab? Berdosa? Berdosa dia. Kenapa? Fahada muhasab. Orang seperti ini dihisab. Kenapa? Karena dia menolak takdir. Tadi dia sudah tahu dia tidurnya bakalan diam, dia juga bisa menjaga diri, tapi ternyata Allah menghendaki lain, kedua kakinya tergelincir jatuh. Tapi ketika jatuh itu dia marah, dia, kenapa sih jatuh segala? Gak biasanya misalnya. Nah, ini berarti apa? Muhasab, dihisab. Dihisabnya kenapa? Karena marah pada takdir. Nah, ini, ya. Amma idza qala, tetapi kalau dia mengucapkan ketika jatuh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka bagaimana? Allahumma ajurni, misalkan, ya, fi musibati, ya Allah berikan pahala atas musibah yang menimpa aku, wa akhlif li khairan minha, berikan gantian yang lebih baik darinya. Akhlafallahu lahu khairan minha, maka Allah akan memberikan gantian yang lebih baik bagi dia. Ya, artinya justru Allah memberikan pahala bagi dia kalau dia justru mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, baik. Yang qalqis musalis. Nah, sekarang tersisa bagian yang ketiga. Yang tadi sudah dua nih. Yang pertama dia orang yang tidak pandai dalam tidak sesuai dengan petunjuknya, mengerjakan sesuatu tidak sesuai dengan petunjuknya, dia menjadi penyebab atas kerusakan dari perbuatannya, maka dia dihisab, ya, artinya itu berdosa dia. Nah, kemudian yang kedua, dia orang yang pandai, orang yang ngerti, bisa menjaga diri, tetapi ternyata apa? Takdir berkata lain, maka orang yang seperti ini tidak dihisab, kecuali kalau dia menolak takdir, dia memarahi marah terhadap takdir, maka ini dihisab pula, ya. Ada pun bagian yang ketiga kata Syekh, yang qasmis musalis min aqsamil af'ali allati tata'allaqu bil 'abdi. Tersisalah bagian yang ketiga dari macam-macam perbuatan hamba. Apa itu? Wa huwa al-fi'lu alladhi yaqa'u minka, yaitu sebuah kejadian yang akan menimpa dirimu, yang akan terjadi karena ulahmu, ya. Sebuah kejadian yang terjadi karena ulah kita. Wal fi'lu alladhi yaqa'u minka anta mukhtarun fihi, dan perbuatan yang akan terjadi yang bersumber darimu dalam keadaan kamu bisa memilihnya antara mengerjakannya atau tidak. Walaka masyiah, Anda juga punya kehendak tahta masyiatillahi jalla wa'ala, yang tentunya di bawah kehendak Allah jalla wa'ala. Ja'alakallahu ta'ala dan masyiatin tahta masyiatih, karena Allah menjadikan diri Anda memiliki kehendak di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadzal ladzi yata'allaqu bihi taklif, dan inilah yang terkait dengan hukum taklif, hukum syariat. Wal fi'lu alladzi yaqa'u minka bi ikhtiyarika wa masyiatika, sehingga perbuatan yang akan terjadi karena sebab dirimu, maka itu adalah hasil pilihanmu dan kehendakmu. Fa yuhasibukallahu ta'ala ala fi'lik, sehingga Allah akan menghisab perbuatan tersebut yang kamu lakukan. Alladzi waqa'a bi ikhtiyarika wa masyiatika, yang terjadi berdasarkan kehendakmu dan keinginanmu. Ya. Berarti yang ketiga ini apa? Dia melakukan perbuatan yang merupakan pilihannya, yang merupakan kehendaknya. Maka ini yang akan dihisab. Ya. Baik. Tidak ujbirta, la tuhasab. Jika Anda melakukannya karena terpaksa, maka Anda tidak dihisab, artinya tidak berdosa. Tidak memilih tetapi memilihnya karena terpaksa, ini juga tidak dihisab, artinya tidak berdosa. Hatta walau ujbirta ala qauli
sekalipun Anda dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, maka tidak berdosa. Kan kita bisa mengucapkan, ketika mengucapkan itu kan bisa memilih ya. Apakah kita ingin mengucapkan kalimat hak atau kalimat kufur? Kita bisa memilih. Tetapi ketika kita dipaksa, yang pada akhirnya kita memilih untuk mengucapkannya, kan gitu. Maka kita tidak dihisab, tidak berdosa. Ya. Kapan? Madama qalbuka mutmainnan bil iman. Selama hatimu tentram dengan keimanan. Dan jika demikian kata Syekh, al-amru innama ya'udu fi nihayah ila ikhtiyarika wa masyiatika wa masyiatuka tahta masyiatillah ta'ala. Jika demikian kesimpulannya, sebuah perkara itu akan kembali kepada penghujungnya. Apakah itu berdasarkan pilihanmu dan kehendakmu, ya, dan kehendakmu tentunya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Allah ya'lamu subhanahu ya'lamu ikhtiyaraka min qabli ayakhluqaka. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui pilihanmu sebelum Allah menciptakan dirimu, ya. Allah Maha tahu pilihan kita itu apa sebelum Allah ciptakan kita, ya. Wa kataballahu ta'ala dzalika fil lauhil mahfuz. Bahkan Allah telah mencatatnya hal itu di lauhil mahfuz, ya. Qabla khalqis samawati wal ardi bi 50,000 sana. Sebelum Allah ciptakan langit-langit dan bumi 50.000 tahun lamanya. Ya. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit-langit dan bumi, Allah sudah tuliskan apa yang menjadi pilihan kita. Ingat, Allah menuliskan apa yang menjadi pilihan kita. Kalau seperti ini kaidahnya, berarti apakah kita dipaksa mengerjakannya atau tidak? Tidak. Karena Allah hanya mencatat apa yang menjadi pilihan kita. Ini bedanya Ahlussunnah dengan apa? Jabariyah. Kalau Jabariyah menganggap apa? Apa yang Allah catat itu adalah ketetapan mutlak Allah, tanpa ada kehendak dari kita, tanpa ada pilihan dari kita. Ya, nah, ini bedanya. Ingat-ingat nih, ya. Ini yang membedakan Ahlussunnah dengan apa? Jabariyah. Jabariyah mereka menganggap bahwasanya apa yang kita kerjakan di dunia itu adalah hasil dari apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tetapi Ahlussunnah menilai apa yang Allah catat di Lauhul Mahfuz itu berdasarkan pengetahuan ilmu, berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita telah memilihnya, ya. Apa yang kita pilih itulah yang dicatat oleh Allah. Berarti Allah memaksa kita atau tidak? Tidak, ya. Karena itu hasil dari apa? Pilihan kita. Baik, ini bedanya, ya. Kebanyakan orang keliru dalam masalah ini, ya. Orang menganggap apa? Kita menjalankan kehidupan dunia itu bagaikan kita berada di atas panggung sandiwara. Kalau berada di atas panggung sandiwara berarti apa? Harus sesuai dengan skenario, kan gitu kan? Boleh milih nggak di situ? Nggak boleh. Itu keluar dari skripnya, ya. Skripnya itu demikian, ini keluar jalur, nggak boleh tuh. Ya. Oh ini improv, nggak ada dalam masalah improv di sini. Misalnya dia demikian. Baik. Nah, sehingga kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, alima ma sayaqa'u minal fi'li. Lihat kalimatnya. Allah mengetahui apa yang akan terjadi dari perbuatan hamba, alladzi anta mukhtaru fihi, yang itu merupakan pilihan Anda terhadap perbuatan tersebut, ya. Minal fi'li alladzi yaqa'u minka, dari perbuatan yang akan terjadi nanti di dunia dari diri Anda. Fakatabahu, maka Allah pun mencatatnya, ya. Berarti Allah mencatat berdasarkan apa? Pilihan kita ini. Baik. Bukan mencatatnya demi memaksa kita, bukan. Gitu ya. Wa kama sabaqa, dan sebagaimana yang sudah dijelaskan, at-talazumu bainal kitabah wa as-sabiqah ala muqtadal ilmil muhit. Talazum, korelasi antara catatan yang telah lebih dulu di Lauhul Mahfuz dengan konsekuensi ilmu Allah yang muhit, yang meliputi segala sesuatunya. Wa ma yaqa'u minka, dan apa yang akan terjadi pada yang bersumber dari dirimu, apa yang akan terjadi yang berasal dari pilihanmu. Fi alam syahadah, di alam nyata ini, la yakni annaka majburun alih, tidak berarti Anda dipaksa melakukannya, ya kan? Kenapa Allah mencatat? Karena ilmu Allah meliputi segala sesuatunya, ya kan? Wallahu bikulli syai'in alim. Allah terhadap segala sesuatunya itu maha tahu. Ketika kita memilih untuk melakukan sesuatu, maka Allah catat. Kenapa Allah catat? Sebagai konsekuensi dari pengetahuan Allah.
Gitu ya. Kok kenapa Allah tidak memaksakan di situ? Iya, karena Allah bersifat adil. Allah punya keadilan yang sempurna. Maka Allah akan mencatat apa yang menjadi pilihan kita. Kalau Allah mencatat apa yang menjadi pilihan Allah, berarti tidak ada keadilan, kan gitu. Tetapi Allah mencatatnya karena Allah memiliki ilmu yang meliputi segala sesuatunya. Baik, bisa dipahami insyaallah ya. Baik. Nah, sehingga kata Syekh, wallahu ya'lamu ma sayakunu min qabli ayakuna. Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi sebelum perbuatan itu terjadi. Kenapa bisa demikian? Konsekuensi dari ilmu Allah yang maha luas. Fakatabahu, maka Allah mencatatnya. Falamma katabahu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, dan ketika Rabb kita tabaraka wa ta'ala mencatatnya, kenapa mencatatnya? Ala muqtada ilmihi, sebagai konsekuensi ilmu Allah. Karena Allah tahu, maha tahu, makanya Allah mencatatnya. Allah lebih tahu, Allah sudah tahu lebih dulu perbuatan yang akan kita pilih sebelum Allah ciptakan kita. Sebelum Allah ciptakan kita, Allah sudah tahu lebih dulu apa yang akan kita pilih nanti. Gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar ketika kita kecil cita-cita kita mau jadi ini, ternyata gedenya jadi lain. Bukan. Baru Allah tahu setelah itu. Enggak. Itu apa? Qadariyah. Tetapi apa? Allah tahu apa yang menjadi keinginan kita, pilihan kita, bahkan sebelum Allah ciptakan kita. Ja'a fi'lu khalqihi fi ardihi wa kaunihi ala muqtada ma kataba. Kemudian datanglah perbuatan hamba itu di muka bumi Allah dan di alam semesta Allah sesuai dengan apa yang Allah catat. Terjadilah apa yang Allah catat tadi. Berdasarkan apa catatan Allah? Berdasarkan pilihan hamba itu sendiri. Ingat. Kenapa bisa begitu? Li'annahu ya'lamuhu min qabli ayaqa. Karena Allah Maha tahu sebelum kejadian itu terjadi. La li'annahu ajbara haula'il khalq. Bukan karena Allah telah memaksa mereka para makhluk ala dalik untuk melakukan itu. Tsumma hunakal hidayah 'amah. Kemudian di sana ada hidayah yang bersifat umum, wal hidayatu khassah, dan hidayah yang bersifat khusus. Tawakkal 'ala Allah. Maka bertawakallah kepada Allah. Wa tamassak bi ta'alimi syari'ati wad din, dan berpegang teguhlah dengan prinsip-prinsip syariat dan agama. Wattabi' nabiyyakal amin, dan ikutilah nabimu yang terpercaya. Tazdad hudan, maka akan bertambah petunjuknya. Wa ta'tikal hidayatul khassah, dan hidayah yang khusus itu akan datang kepada Anda. Ini prinsip. Jadi tawakal kepada Allah. Yang penting kita pegang prinsip-prinsip agama ini, syariat ini, dan kita ikuti nabi kita. Insyaallah akan menambahkan hidayah kita kepada hidayah yang khassah. Demikian. Wa min hadha kullihi nakhlusu ila Allah Ta'ala ja'alana ashabal masyiati tahta masyiati wa ashabal ikhtiyari wa iradatin wa qudratin tahta qudrati wa masyiati idan fanahnu mas'ulun. Dari sini semuanya kita nakhlusu ila Allah, kita murnikan semua amalan kita itu kepada Allah. Di mana Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang memiliki kehendak yang tentunya di bawah kehendak Allah. Dan kita juga menjadikan dan tentunya Allah juga menjadikan kita sebagai orang-orang yang memiliki pilihan, wa iradah, dan keinginan, wa qudratan, memiliki kemampuan yang tentunya kemampuan kita di bawah kemampuan Allah dari kehendak Allah. Jika demikian, maka kita akan menjadi orang-orang yang mas'ul, orang-orang yang dimintakan pertanggungjawabannya. Kenapa? Karena kita berbuat berdasarkan pilihan kita. Makanya kenapa kita dihisab? Karena kita mengerjakan apa yang kita pilih. Kalau seandainya kita mengerjakan apa yang tidak kita pilih, maka kita tidak dihisab. Karena itu bukan pilihan kita, bukan keinginan kita, bukan berdasarkan kemampuan kita. Demikian. Baik. Demikian ikhwati azan wa jazakumullah. Insyaallah taala akan dilanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang biidznillah tabaraka wa taala. Wallahu a'lamu bis-shawab wa bihadza naqtabi. Kita jawab apa? Nah, kalau barangkali ada yang mau ditanyakan dari apa yang sudah dibahas, tafadhalu hafizakumullah. Kalau misalnya kayak kita berangkat kerja, kita naik kendaraan ya, naik motor, terus secara hitungan misalnya harusnya 30 menit sampai, jadi tiba-tiba di Kedaung misalnya macet nih, otomatis sisa perjalanan kita harus ngebut kan. Si ngebut ini kan pilihan kita nih, terus tiba-tiba kita terjadi kecelakaan, misalnya meninggal, itu yang kayak gitu dihisab nggak? Iya. Kematiannya itu disebabkan macetnya atau sebabkan kita ngebutnya? Ngebut. Berarti apa? Pilihan
pilihan kita kan? Kalau macet pilihan kita bukan? Bukan. Jadi kematian tadi sebabnya itu mana? Ke macetnya atau karena kita ngebutnya? Nah, karena ngebutnya kan? Berarti apa? Ya kita akan dihisab karena ngebutnya kita ini. Bukan karena macetnya. Karena macet bukan pilihan kita. Tapi ngebutnya pilihan kita. Karena macet terlambat, akhirnya ngebut nih. Ternyata qadarullah kecelakaan, meninggal. Ya. Atau kalau kecelakaan kemudian kita apakah seperti akan dihisab? Ya, dihisab. Walaupun nggak meninggal. Kenapa? Karena kita menjadi penyebab dari kecelakaan tersebut. Kaidahnya apa? La dharara wala dirar. Tidak boleh ada madarat dan tidak boleh memberikan madarat. Mungkin bagi kita tidak madarat, kita ini nggak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi orang lain ternyata celaka karena kita. Kita dihisab nggak? Dihisab. Kenapa? Karena kita memilih untuk ngebut. Kecelakaan itu sebabnya ngebutnya kita atau karena macetnya tadi? Karena ngebutnya kita, bukan karena macet. Ya kan? Macet itu bukan pilihan, tapi ngebut adalah pilihan. Begitu. Ya, demikian wallah. Jadi dikaitkan dulu ini ya dengan mana nih? Begitu. Baik, wallah. Ada lagi? Tanya. Nah, silakan. Kalau kita mati karena sakit itu gimana? Nah, kalau matinya karena sakit gimana? Sakit pilihan atau enggak? Ada orang pilih karena sakit? Tidak ada ya. Jadi, orang dicubit aja nggak mau. Cubit sakit kan? Kan gitu? Kan nggak mau juga. Sakit itu bukan pilihan. Sakit itu apa? Takdir. Ya. Sehingga ketika dia mati karena sakit, maka itu tidak akan dihisab. Bahkan akan mendapatkan ganjaran pahala. Ketika dia apa? Muhtasib dan bersabar. Ketika sabar dan mengharapkan pahala, maka dia akan mendapatkan pahala. Apalagi sebelum ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin kalau gimana Ustaz, misalkan sakitnya itu karena kebiasaan dia misalkan telat makan atau dia tidak jaga kesehatan. Nah, berarti sakitnya misalkan ada penyebabnya misalkan, ya. Karena pola hidup yang dijalani tidak bagus, tidak sehat misalkan. Ya ini yang akan jadi bukan matinya yang dihisab, tapi apa sakitnya? Sakitnya itu dihisab. Kenapa dia sakit? Ya, ini. Tapi sakitnya juga akan membawa apa? Pahala. Ketika apa? Ketika kita sakit atau dia sakit, dia bersabar dan mengharapkan pahala. Gitu. Ya. Demikian. Karena pada sakit tidak bukan pilihan, tapi pola hidupnya pilihan. Ya, begitu ya. Nah, wallahu a'lam. Terus ini kalau misalkan posisi kita itu ya seperti dalam kondisi terancam gitu ya, kayak misalkan ada perampokan atau apa gitu, di situ kita bisa ada pilihan untuk lari lah atau apa, tapi dengan catatan harta kita diambil gitu. Itu kalau kita paksa melawan terus kita sampai meninggal, apakah itu kelalaian kita juga atau bagaimana? Nah, memang ini secara hukum positif pasti akan berakibat buruk kan gitu ya. Sekarang dari sisi syariat, apakah ketika kita melawan pilihannya dua, harta kita hilang dan nyawa kita melayang, atau harta kita hilang walaupun nyawa tidak melayang, atau harta kita hilang dan nyawa juga tidak melayang. Kan pilihannya banyak di situ ya. Nah, kemudian kita memilih untuk melawan. Ya. Ternyata kita meninggal di situ, mati. Ya. Maka apakah matinya kita ini tergolong atau dihisab atau diminta pertanggungjawabannya? Tidak. Kenapa? Karena man qutila tahta malihi maka fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, kata Nabi SAW, maka dia syahid. Artinya dia mendapatkan pahala. Ya. Kenapa dia mendapatkan pahala? Karena dia telah menjaga maqasidus syariah. Maqasidus syariah. Kenapa syariat ini dibuat? Itu ada 5, ya. Di antaranya apa? Hifdzul mal. Penjagaan terhadap harta. Ya. Hifdzul mal wa hifdzul nafs. Menjaga jiwa. Ini juga termasuk maqasidus syariah. Ketika dia menjalankan maqasidus syariah, menjaga harta dan menjaga nyawanya, ini juga akan mendapatkan pahala. Ya. Maka kenapa Nabi SAW mengatakan itu? Man qutila duna mali, ya. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia mendapat syahid, mendapatkan pahala syahid. Ya. Tetapi secara hukum positif tidak demikian kan gitu ya. Kalau ada keinginan atau kehendak kita untuk menghilangkan nyawa seseorang, maka kita terkena hukuman, kan gitu. Tetapi di dalam syariat, kalaupun kita membunuh orang, apakah kita terkena hisab? Tidak. Karena tadi man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh, maka dia mendapatkan pahala syahid. Ini kalau terbunuh saja mendapatkan pahala syahid. Maka mafhumnya ketika dia bisa membunuh, bagaimana? Dia tidak mendapatkan pahala syahid, tetapi apa? Tetap dia mendapatkan pahala. Gitu dia. Artinya dibolehkan, dibenarkan. Gitu. Bukan mendapatkan pahala ya, Pak. Tapi apa? Dia dibolehkan, dibenarkan. Gitu. Ya. Ketika terbunuhnya saja dia mendapatkan pahala syahid, maka ketika dia membunuh karena menjaga hartanya, maka dia dibenarkan, dibolehkan. Begitu. Ya.
Karena apa konsekuensi orang membela harta dalam pergulatan cuma dua, ya, ima dia qatil wa ima dia maqtul, ya. Boleh jadi dia membunuh atau dia terbunuh, begitu ya. Nah, kita tidak berbicara tentang hukum positif ya, gitu, atau hukum negara ya, tapi kita bicara tentang syariatnya bagaimana melihat kasus ini, ya, begitu. Ya, wallahu a'lam. Sorry, Kak, apa? Kalau misalkan posisinya emang kita dalam logika kita nih, misalkan si perampok ini misalnya udah pakai senjata gitu, misalnya pakai senjata, terus kita nggak pakai apa-apa dan logika kita kan udah pasti kita bakal mati gitu ya. Tapi kita punya pingin kayak, udah lawan aja lah biar mati syahid gitu. Itu apakah salah pemikiran seperti itu atau bagaimana? Tidak, karena dia menjaga maqasid syariat tadi, hifdzul mal. Walaupun logikanya udah pasti. Walaupun logikanya secara ilmu itu kan, oh udah kalah lah jelas. Misalkan, taruhlah satu badannya kekar, ya, tampang binaragawan, kitanya kecil kurus keceking, ya, gitu kayak orang kurang gizi misalnya. Secara hitung-hitungan di kertas kan kalah kan kita. Kenapa nggak kabur aja? Iya. Ya. Maka ketika kita pilihannya kabur itu tidak bisa dan kita membela, ya. Tentunya kalau misalnya masih bisa kabur, jurus paling pamungkas kan, jurus ya, lari apa, jurus apa lari seribu bukan ya. Ini kalau misalnya dia nggak bisa lakukan itu, misalnya terjepit, terdesak dan sebagainya, itu kan di atas kertas kalau kita, ya sudah, nggak apa-apa. Kenapa? Dan itu kalaupun kita terbunuh bukan dianggap apa? Bunuh diri dia. Kenapa? Karena man qutila duna malihi fa huwa syahid. Orang yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid. Kenapa? Karena maqasidus syariah. Kenapa adanya syariat, tujuan-tujuan syariat itu ditegakkan? Karena hifdzul mal, menjaga harta di antaranya. Ya, begitu. Nah, wallahu a'lam. Ustaz, dalam kasus tersebut ada batasan hartanya nggak? Misalkan seberharga apa sampai kita harus mempertahankannya. Kedua, apakah dalam kasus tersebut kita harus mempertimbangkan maslahat dan mudarat, Ustaz? Misalkan ketika kita bisa mencari harta tersebut lagi, kita biarkan saja daripada kita mempertaruhkan nyawa kita, nanti anak istri kita menderita dengan terlukanya kita atau tiadanya kita. Bagaimana, Ustaz? Baik, nah, ada pertimbangan hartanya seberapa? Ya tentunya harta yang dianggap kita oleh kita berharga. Kalau harta itu tidak bernilai, tidak berharga, ya, dalam perkara lukoto saja boleh diambil, boleh dimanfaatkan. Ya, barang temuan itu kalau tidak berharga boleh dimanfaatkan. Taruh misalnya kita temu uang 100.000 di jalan, boleh diambil nggak? Boleh. Kenapa? 100.000 itu nggak ada nilainya. Orang nggak akan nyari sedunia, nggak akan nyari dari ujung sepatan timur sampai Tangsi, begitu ya. Nggak mungkin. Kenapa? Ya sudah lah, kan gitu. Orang minta 100.000, ya sudah kasih aja. Ya, 100.000, kan gitu. Nyawa kita apa? Kita selamatkan, kan gitu. Maka berarti kita apa? Hifdzun nafs. Kita menjaga jiwa. Dan itu maqasid syariah. Jadi pertimbangan tetap ya, pertimbangan maslahat dan mafsadah itu harus ada. Ya, pertimbangan maslahat dan mafsadah itu harus ada. Makanya dalam kaidah syariat disebutkan apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Darul mafasid, mencegah kerusakan harus lebih didahulukan daripada mengambil kemanfaatan. 100.000 manfaat nggak? Manfaat. Siapa bilang nggak manfaat? Orang 1.000 aja manfaat. Walaupun cuma sekitar untuk apa? Oh nggak manfaat sekarang, saya mau toilet aja 2.000 misalnya. Lah masih bisa. Buat awal saya masih terima. Iya kan? Berarti manfaat dong. Iya kan? Nah, maka kita pertimbangkan kemaslahatannya. Mana nih yang lebih besar maslahatnya atau madaratnya? Ketika lebih besar madaratnya, maka kita tinggalkan. Ya. Kemaslahatan tersebut harus ditinggalkan karena madaratnya lebih besar. Ya, ya. Demikian. Dahulukan kemadaratan tadi. Ya, demikian. Itu kaidah. Wallahu a'lam. Nah, iya. Apa bedanya kematian yang dihisab dan tidak dihisab? Kematian yang dihisab itu artinya kematian yang akan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Kalau dia sebagai penyebab atas kematiannya, taruhlah misalnya apa? Sudah tahu tali itu tipis, dia tidak bisa menyeberang sungai kecuali lewat tali itu. Kemudian dia berjalan di atas tali, dia bukan sirkus apa? Istilahnya apa? Pemain sirkus atau dia juga bukan orang akrobatik, bukan. Tapi dia mau lewat sungai dengan cara melewati tali tadi. Dia tahu dia tidak bisa berenang. Kalau jatuh apa tenggelam, mati dia. Nah ini muhasab, dia kematiannya akan dihisab. Kenapa? Karena dia sebagai penyebab, kan gitu. Bukan berarti udahlah tawakal aja, udah jalan aja lah. Jalan ini jalan satu-satunya bisa? Nggak bisa dia harus mempertimbangkan apa tadi? Hifdzun nafs, ya, menjaga jiwanya, begitu. Karena itu adalah bagian dari maqasidus syariah. Baik, demikian. Adapun kematiannya
tidak dihisab, itu kematian yang kita bukan menjadi penyebab. Ya, kayak misalnya tadi orang yang sakit, bukan karena pola hidup atau memang karena dia sudah berusaha menjaga pola hidup yang bagus, yang benar, ternyata Allah takdirkan dia punya penyakit. Apakah karena tertular? Ya, Allah takdirkan dia tertular. Jadi jangan salah paham juga tentang penyakit yang menular ya. Sebagian orang menganggap tidak ada penyakit yang menular. Kita bilang ada dengan takdir Allah. Ingat, nah, gitu ya. Jadi kata Syekh Nurul, penyakit menular itu ada, tetapi dengan takdir Allah. Menularnya melalui takdir Allah, gitu ya. Baik. Tetapi misalnya kita terkena penyakit yang menular tadi, ya, dengan takdir Allah kita kena. Dari sekian banyak misalnya yang berpenyakit si A, B, C, D tidak, kemudian bergaul ternyata yang kena cuma D2, yang lainnya enggak. Itu berarti takdir Allah. Allah menakdirkan penyakit itu menular kepada dia. Kayak gitu, karena sumbernya apa? Si A. Ya. Nah, ketika yang kedemikian menyebabkan dia mati, maka dia tidak dihisab. Kenapa? Karena Allah yang menakdirkannya, bukan karena keinginan dia untuk terkena penyakit tersebut. Gitu ya? Nah, wallahu a'lam. Satu lagi terakhir, insyaallah. Jangan terus-terusan hidup nanti. Oke, Ustaz. Terkait yang orang yang meninggal dihisab, Ustaz, salah satunya orang yang bunuh diri ya, Ustaz. Itu dihisab, Ustaz. Anda pernah dengar, Ustaz, di sebuah hadis yang intinya mengatakan orang yang bunuh diri itu dia kekal di neraka, Ustaz. Sedangkan kita pahami, Ustaz, orang yang kekal di neraka itu orang-orang kafir, Ustaz. Itu bagaimana memahaminya, Ustaz? Tapi ancamannya adalah kekal di dalam neraka. Itu ancaman. Ya. Jadi dalam riwayat yang ada itu ancamannya adalah kekal di dalam neraka. Tetapi itu adalah ancaman. Sama dengan orang yang mengqatala ya muta'ammidan, qatala mu'minan muta'ammidan, fajazaa'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wasallam. Barang siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka dia kekal di dalam neraka. Apa balasannya adalah dalam neraka, kekal di dalamnya. Allah murka padanya dan seterusnya. Nah, ayat ini memberikan pelajaran pada kita bahwa ini adalah dosa besar. Menunjukkan membunuh itu dosa besar. Ya. Kenapa? Karena ancamannya adalah neraka. Dan kenapa begitu besarnya dosa ini juga diperkuat dengan kekekalan di dalam neraka. Tetapi apakah berarti dia membunuh orang yang membunuh ini kemudian menjadi